suci dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Injil ini cukup panjang ya kawan-kawan, tapi Fortuna akan menuturkannya buat kita. Kala itu, setelah Yesus selesai berdoa kepada Allah Bapa, Yesus bersama murid-muridnya menyeberang sungai Kidron ke suatu taman. Tempat Yesus sering membawa murid-muridnya. Yudas yang telah dirasuki setan juga tahu tempat itu. Maka Yudas bersama para prajurit datang juga ke sana. Melihat mereka datang, Yesus bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu jawab Yesus, "Akulah dia." Mendengar jawaban Yesus, mereka jatuh ke tanah. Yesus bertanya lagi, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi." Yesus tahu apa yang akan menimpa dirinya, dan Yesus tidak ingin murid-muridnya celaka. Rupanya Simon Petrus marah. Ia memotong telinga hamba imam besar yang bernama Malkus. Tapi Yesus menegur Petrus. Yesus berkata, "Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Artinya, Yesus memang harus menjalani pengkhianatan Yudas, menderita dan wafat untuk menebus dosa manusia. Setelah itu, Yesus pun dibelenggu dan dibawa kepada Hanas, mertua Kayafas, imam besar. Kayafas ini adalah imam besar di masa itu, yang pernah berkata, "Adalah lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa." Sebagai imam besar, Kayafas mengingatkan seluruh orang Yahudi bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Sebagai salah satu murid kesayangan Yesus, Petrus ikut mengiringi Yesus ke halaman istana imam besar. Di sini pula lah Petrus diuji kecintaannya kepada Yesus, hingga Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Selama Yesus di dalam istana imam besar, Yesus tidak pernah menyangkal ajarannya. Yesus tidak takut akan hukuman yang menantinya. Lalu Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus dengan tuduhan bahwa Yesus seorang penjahat. Pilatus bertanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus tidak menjawab ya atau tidak. Tapi Yesus balik bertanya, "Apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain
yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Lalu Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Artinya, Yesus sungguh raja. Tapi bukan raja duniawi, melainkan raja kebenaran. Agar setiap orang yang datang dari kebenaran mendengarkan suara Yesus. Dari pembicaraan Pilatus dengan Yesus, Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Karena itu, Pilatus menawarkan untuk membebaskannya, seperti kebiasaannya pada hari Paskah. Tapi orang-orang berteriak agar tidak membebaskan Yesus. Mereka lebih memilih membebaskan Barabas. Padahal Barabas ini adalah seorang penyamun. Pilihan mereka ini adalah bentuk penghinaan pada Yesus. Sebab bagi mereka penyamun lebih pantas dibebaskan daripada Yesus. Lalu Pilatus membawa Yesus kepada mereka dan sekali lagi berkata bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tapi mereka semua berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Hati Pilatus sungguh berkecamuk dalam kegundahan. Sebab ia sendiri tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Tapi desakan imam-imam kepala dan para penjaga untuk menyalibkan Yesus. Ditambah lagi pernyataan mereka, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Pernyataan ini membuat Pilatus semakin takut. Sekali lagi Pilatus menanyai Yesus dan ingin menawarkan kuasanya untuk membebaskan Yesus. Tapi Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Mendengar jawaban Yesus ini, Pilatus berusaha lagi untuk membebaskan Yesus. Tapi orang Yahudi mengancam Pilatus, "Jika engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar." Ancaman ini adalah teror yang sangat berat bagi Pilatus, karena mengancam hidup dan jabatannya. Akhirnya Pilatus pun menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus memangku salib ke Golgota.
dan disalibkan di puncak Golgota. Dari atas salib, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," menunjuk kepada murid yang dikasihinya. Dan kepada murid-muridnya, Yesus berpesan, "Inilah ibumu," menitipkan ibunya kepada murid-muridnya. Demikianlah perjuangan Yesus menanggung beban penderitaan hingga wafat di salib. Yesus wafat di salib dengan setia pada kehendak Bapa. Hari ini kita merayakan kemartiran Yesus. Dan semoga iman kita semakin teguh akan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.